Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat apa kira-kira makna kolekte baik dalam perayaan Ekaristi maupun dalam ibadat sabda. Saudara-saudari, kolekte dalam liturgi mengingatkan kita akan kebiasaan orang Israel untuk mempersembahkan kepada Tuhan hasil karya yang pertama, baik itu hewan maupun hasil panen perdana. Ini bisa kita temukan dalam kitab Imamat bab 1 ayat 3. Orang-orang Israel mengenal kebiasaan memberi 2/10 yang menjadi tanda syukur atas anugerah dari Tuhan berupa hasil ternak dan juga panen. Secara konkret, pemberian itu digunakan untuk memberi makan kepada kaum Lewi yang menjalankan fungsi pelayanan sebagai imam. Sebagian lagi diberikan kepada orang-orang miskin yang sangat membutuhkan pertolongan. Kebiasaan mempersembahkan persepuluhan ini diteruskan juga oleh para pengikut Yesus. Kita mengenal bentuk pemberian sebagian dari hasil karya atau pendapatan kita pada saat perayaan liturgis dengan nama kolekte. Saudara-saudari, pada hari Minggu, hari raya atau hari-hari perayaan khusus biasanya dibuat kolekte untuk disatukan dengan bahan persembahan roti dan anggur serta bahan persembahan lain yang akan diantar ke depan altar dan disambut oleh pemimpin perayaan. Kolekte bersama bahan persembahan lainnya seharusnya diterima dengan penuh syukur dan sukacita, dan juga dihargai dengan meletakkannya di suatu tempat yang pantas, dan sebaiknya tidak di atas altar. Karena di altar hanya ada roti dan anggur, dan di sana kurban Kristus dirayakan. PWMR nomor 73 dan 140. Saudara dan saudari, mari kita lihat beberapa makna kolekte dan kiranya ini memberikan kita masukan yang baik untuk semakin memahami akan penting dan peran dari kolekte dalam kehidupan beriman kita. Dalam praktek gereja abad ketiga, selain roti dan anggur untuk Ekaristi, dipersembahkan juga minyak, lilin, gandum, buah anggur, dan barang bernilai lainnya. Pada abad pertengahan muncul kebiasaan mengumpul derma dalam bentuk uang sebagai bagian dari persembahan. Pengumpulan uang derma dapat dilakukan sebagai awal persiapan persembahan. Ini yang kemudian disebut dengan kolekte. Selain itu saudara-saudari, sekali lagi kita juga mempersembahkan hal-hal yang lain untuk menjadi bahan persembahan di dalam perayaan Ekaristi atau di dalam sebuah ibadat. Saudara-saudari, kolekte berasal dari kata bahasa Latin yang berarti sumbangan untuk makan bersama, atau pengumpulan, atau rapat, atau sidang. Istilah yang sama ini, yaitu kolekta, dalam tradisi liturgi dipakai untuk persekutuan beriman yang berbentuk sebagai satu kelompok doa di suatu tempat atau gereja. Di Roma pada abad-abad pertama biasanya umat berkumpul di salah satu gereja atau statio. Di sana mereka berdoa bersama lalu berarak bersama-sama menuju tempat perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh paus di sebuah gereja lain sambil berdoa dan bernyanyi. Selanjutnya saudara-saudari, istilah kolekta dipakai juga sebagai nama untuk doa pembuka dalam perayaan Ekaristi. Karena doa itu yang diucapkan secara lantang oleh imam pemimpin sebenarnya mengumpulkan dalam rumusan yang singkat
pada semua intensi atau maksud hati dari umat beriman yang hadir. Maka kolekta dalam arti pengumpulan uang atau kolekte sebagai bagian dari persiapan persembahan mempunyai hubungan erat sekali dengan persatuan persaudaraan dengan doa. Saudara-saudari, kolekte tidak hanya sekedar memberi sesuatu dari diri kita kepada orang lain, tetapi kolekte itu mempererat persatuan persaudaraan antara kita dengan orang lain yang menerima sesuatu dari kita. Kolekte adalah bagian dari doa yang mempersatukan kita sebagai saudara-saudari dalam Tuhan. Kita bisa berdoa dengan kata-kata, dengan nyanyian, dan dengan sikap gerak, tetapi juga dengan pemberian atau kolekte. Aspek penting dari doa yang seharusnya mewarnai juga pemberian atau kolekte adalah syukur pujian atas anugerah yang telah kita terima dan atas kesempatan untuk berbuat baik dengan meneruskan anugerah itu kepada orang lain yang membutuhkannya, meskipun orang-orang itu tidak kita kenal. Inilah makna liturgis penting dari kolekte, yakni bersama-sama mengumpulkan sesuatu untuk kepentingan banyak orang atau orang lain. Maka semakin kita rela memberi atau kolekte, semakin kita tahu bersyukur. Dalam doa syukur agung sudah diucapkan di sana juga. Semakin kita bersatu padu dengan saudara-saudari kita yang lain, dan dengan Tuhan sendiri sebagai sumber anugerah. Itulah dalam komuni. Saudara-saudari, menurut tradisi liturgi, memang pernah ada semacam syarat untuk boleh menerima komuni atau menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus. Yaitu, selain berada dalam keadaan pantas atau layak karena penuh rahmat dan tidak berdosa berat, juga kalau penerima komuni itu telah membawa persembahan atau memberi sesuatu sebagai bagian dari kolekte pada saat persiapan persembahan. Dalam Sinode Elvira pada awal abad keempat ditegaskan bahwa umat yang membawa persembahan adalah umat yang ikut komuni. Maka persembahan itu dibawa hanya oleh orang yang telah dipermandikan dan mau berpartisipasi lebih penuh sebagai umat beriman yang sudah dipilih menjadi imam gerejawi. Di daerah Galilea terdapat kebiasaan menyebut nama orang yang membawa persembahan dalam doa persembahan. Tetapi di Roma tidak ada tradisi itu. Ini kita temukan dalam tulisan Pastor Bernard Boli Ujan SVD halaman 45 sampai dengan 46. Saudara-saudari, ada hubungan yang erat antara kolekte dan komuni dalam perayaan Ekaristi. Dalam hal ini, kolekte tidak membeli komuni. Kalau kita memberi dengan penuh rasa syukur, dengan sendirinya kita mengalami persaudaraan, persatuan sejati bersama sesama dan juga dengan Tuhan yang dirayakan secara sakramental dalam komuni. Saudara-saudari, dalam konteks persiapan persembahan, membuat kolekte berarti memberi bagian dalam mempersiapkan bahan kurban syukur Yesus Kristus. Maka urutan perarakan dan penyerahan bahan-bahan persembahan adalah pertama-tama roti dan anggur yang akan menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus, lalu bahan-bahan lain dan juga kolekte. Itu berarti kita tidak mengandalkan atau mengutamakan pemberian kurban kita, tetapi menomorsatukan pemberian kurban Yesus Kristus. Bila demikian, kita terhindar dari sikap memberi sambil menuntut balasan dari Tuhan. Yesus sendiri memberi seluruh dirinya sebagai kurban syukur pujian kepada Bapa
tanpa menuntut apa-apa dari Bapa sebagai gantinya. Maka ganti memberi sambil menuntut, kita akan memberi dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Kehadiran orang yang berkekurangan bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk meneruskan kebaikan dan perhatian Tuhan yang berlimpah-limpah itu, seraya mendorong orang-orang lain untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan bukan terutama kita. Saudara-saudari, pertanyaan kita, untuk apa kolekte itu? Sejak abad-abad pertama umat beriman membuat kolekte dengan tujuan menopang hidup para pelayan altar, mengatasi kemiskinan orang-orang papa, dan memenuhi kebutuhan rumah Allah atau tempat ibadat. Para pelayan altar yang menjalankan tugas-tugas pengabdian bagi banyak umat atau orang lain, termasuk memimpin perayaan-perayaan liturgis, sepantasnya mendapat dukungan materi dan keuangan selain moral serta rohani agar sehat, kuat, dan tekun memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Santo Justinus dalam abad ketiga mengingatkan orang Kristiani untuk tidak melalaikan kewajiban menolong orang-orang miskin. Ia menulis dalam Apologia pertama nomor 65, orang-orang yang berada dalam kelimpahan kalau ingin menyumbang hendaknya meletakkannya itu di dekat si pemimpin yang akan menggunakannya untuk membantu yatim piatu dan para janda, orang miskin dan orang sakit. Kolekte merupakan tanda solidaritas dengan orang-orang kecil, juga dengan keluarga, lingkungan, wilayah, dan paroki, bahkan keuskupan atau siapa saja yang menderita kekurangan tanpa batas wilayah atau agama. Maka di beberapa tempat, kolekte ini menjadi sumber untuk membentuk dana solidaritas. Demikianlah saudara-saudari sedikit informasi tentang makna kolekte baik di dalam perayaan Ekaristi maupun di dalam ibadat sabda. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.